Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran salah satu tokoh Islam modern, pembaharu di era Islam modern, terutama yaitu Qasim Amin, dengan gagasannya tentang emansipasi perempuan. Qasim Amin ini siapa? Nah, dia merupakan salah satu pemikir yang membentuk pemikiran Islam modern yang berasal dari Mesir. Dia orang Mesir. Dia merupakan murid langsung dari Muhammad Abduh, seorang reformis yang cukup terkenal di Mesir, yang pemikirannya pemikiran Qasim Amin ini yang bisa dibilang khas itu adalah pemikiran yang mensintesiskan atau mensistematisasikan gagasan emansipasi perempuan di dalam Islam. Sebelumnya, sebelum Qasim Amin ini memang sudah ada Rifa'ah Tohlawi yang juga mempunyai pemikiran tentang emansipasi perempuan, tetapi tidak sesistematis apa yang digagas oleh Qasim Amin ini. Masih tahap embrio kalau di Rifa'ah Tohlawi. Tetapi di Qasim Amin ini pemikiran tentang gagasan emansipasi perempuan ini disistematisasikan dengan lebih baik lagi di dalam pemikiran Qasim Amin ini. Makanya dia cukup layak untuk dikatakan sebagai orang yang paling awal dalam mensistematisasikan emansipasi perempuan di dalam tradisi Islam. Bagaimana gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan? Sejauh saya amati di dalam beberapa literatur, gagasan Qasim Amin tentang perempuan ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesetaraan pendidikan perempuan. Yang kedua, kritik atas tafsir hijab. Yang ketiga, tentang pernikahan. Kita akan bahas satu persatu bagaimana pendapat Qasim Amin tentang ketiga hal berikut ini. Yang pertama tentang kesetaraan pendidikan perempuan. Ya, Qasim Amin ini adalah seorang reformis ya. Dia kemudian berpikir bagaimana bisa terjadi pembaharuan di dalam Islam. Islam yang mundur, Islam yang kalah di era modern, itu bagaimana caranya untuk bisa maju. Menurut Qasim Amin, salah satu yang menyebabkan mundurnya peradaban Islam di era modern itu karena perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sekolah. Jadi pada saat itu perempuan itu dikurung, tidak boleh ikut pendidikan, didomestifikasi dan seterusnya. Sehingga menurut Qasim Amin, karena perempuan saat itu memperoleh pendidikannya itu sangat jarang, maka ini salah. Kalau ingin Islam itu maju, perempuan itu harus diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan. Jalan utama untuk meraih kembali kejayaan Islam, menurut Qasim Amin, itu haruslah ditempuh dengan memberikan kaum perempuan itu pendidikan yang layak. Itu pendapat Qasim Amin yang pertama. Jadi pada saat itu ya, orang-orang Mesir itu memandang perempuan itu tidak perlu pendidikan ya. Ya kalau di tradisi Indonesia lama mungkin ada domestifikasi ya. Perempuan itu hanya di sumur, di dapur, dan di kasur. Domestik, di lingkup domestik. Sehingga mereka tidak perlu pendidikan yang lebih katanya. Nah menurut Qasim Amin ini tidak boleh yang seperti itu. Belajar membaca, belajar menulis itu bagi perempuan itu pada zaman Mesir di era Qasim Amin hidup itu dianggap tidak dipersoalkan oleh para ulama saat itu. Apakah boleh perempuan itu belajar menulis? Diperbolehkan tidak atau gimana? Namun menurut Qasim Amin itu salah kaprah. Seharusnya sudah perempuan itu juga layak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi di dalam tradisi Islam ada perintah untuk
mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslimah perempuan, begitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pemikiran emansipasi perempuan oleh Qasim Amin ini terletak dalam kritiknya atas tafsir hijab. Jadi dalam tradisi Mesir saat itu, hijab itu dimaknai sebagai keharusan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangannya. Menggunakan niqab atau pakaian khas ya, cadar dan seterusnya itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, hijab ini dimaknai sebagai menutup diri dari masyarakat. Jadi harus di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Perempuan itu harus seperti itu pada saat itu. Nah, menurut Qasim Amin ini tidak pas. Di dalam hadis, di dalam Quran tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa wajah perempuan itu adalah bagian dari aurat, katanya Qasim Amin. Yang harus ditutup serta dilarang keluar rumah, itu tidak ada yang seperti itu. Hijab yang tidak boleh, yang seperti itu secara khusus itu memang diperuntukkan bagi istri-istri Nabi. Tidak kepada yang lain, katanya Qasim Amin seperti itu. Dan hijab ini, ketika hijab dimaknai perempuan itu tidak boleh kemana-mana, menutup diri dan semacamnya, akibatnya, katanya Qasim Amin, perempuan di Mesir saat itu akhirnya tidak boleh sekolah, tidak boleh menempuh pendidikan-pendidikan formal, sehingga mereka pendidikannya sangat rendah. Padahal mereka itu adalah, walaupun kerja di sektor domestik, mereka adalah madrasah pertama bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Maka menurut Qasim Amin, mutlak dia harus mendapatkan pendidikan. Kalau pemaknaan hijab masih seperti ini, maka perempuan itu menjadi aksesnya untuk mendapatkan pendidikan menjadi terbatas. Oleh karena itu, langkah Qasim Amin untuk mengemansipasi perempuan itu salah satunya dimulai dengan melakukan kritik atas tafsir hijab. Emansipasi perempuan dalam pemikiran Qasim Amin yang berikutnya itu adalah dalam konteks pernikahan. Ada 3 hal yang dikritik oleh Qasim Amin dalam konteks pernikahan. Yang pertama, makna pernikahan. Yang kedua, poligami. Dan yang ketiga, perceraian. Yang pertama, kritik makna pernikahan. Dalam tradisi fikih klasik, itu pernikahan itu sering dimaknai sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, pemaknaan yang seperti ini itu hanya sebatas, akhirnya pernikahan itu hanya dipahami sebatas hubungan seksual saja. Pemaknaan yang seperti ini menurut Qasim Amin jelas akan berdampak negatif. Karena apa? Karena dalam pemaknaan itu tidak ada penjelasan yang mengandung arti kewajiban moral suami untuk menjalin rasa kasih sayang kepada istrinya. Yang ada itu hanya hubungan seksual saja, maka tidak ada tanggung jawab moral untuk menghadirkan cinta kasih di dalam hubungan berkeluarga. Kalau maknanya seperti ini, katanya Qasim Amin. Lalu bagaimana makna yang pas untuk menghadirkan makna pernikahan yang bisa menghadirkan rasa cinta kasih di dalam hubungan keluarga, tidak sekedar hubungan seksual? Ini alternatif yang dihadirkan oleh Qasim Amin atas makna pernikahan yang berbeda dengan pemakna pernikahan sebagaimana dihadirkan dalam tradisi klasik. Apa? Merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 21, Qasim Amin kemudian memberikan makna baru terhadap pernikahan. Dia memaknai pernikahan sebagai ikatan suami istri dengan tujuan mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau maknanya seperti ini, maka suami istri itu dalam hubungan pernikahannya itu terkandung kewajiban, terkandung keharusan untuk menghadirkan jalinan kasih sayang di dalam keluarga. Kalau maknanya menjadi seperti ini, katanya Qasim Amin. Inilah alternatif makna pernikahan yang dihadirkan oleh Qasim Amin untuk mengkanter makna pernikahan yang hanya sebatas seksualitas yang dihadirkan oleh fikih klasik.
Yang berikutnya, Qasim Amin dalam konteks pernikahan, ide emansipasinya itu dilancarkan dengan cara mengkritik poligami. Menurut Qasim Amin, praktik poligami itu sejatinya sudah ada sejak sebelum Islam. Jadi sebelum Islam tiba, itu poligami itu sudah terselenggara, sudah banyak terjadi, dan bahkan tidak terbatas. Namun, dengan datangnya Islam kemudian membawa peraturan baru untuk mengurangi praktik poligami liar. Jadi, Al-Quran yang menghadirkan gagasan bahwa boleh menikah 2, 3, dan 4, itu sebenarnya itu adalah peraturan untuk mengurangi praktek poligami liar. Jadi ayat itu sebenarnya secara gamblang menggambarkan bahwa sejatinya yang dikehendaki oleh Islam itu sebenarnya monogami, penghindaran terhadap poligami. Maka ini kemudian yang dihadirkan oleh Qasim Amin untuk mengkritisi dalam konteks makna pernikahan, emansipasi perempuan itu praktiknya itu adalah kritik atas poligami dengan pemaknaan atas ayat An-Nisa ayat 3 itu sebagai sebuah pembatasan poligami, sebagai ideal moralnya itu adalah monogami, bukan poligami. Itu. Yang berikutnya, hal lain yang dilakukan oleh Qasim Amin dalam melakukan emansipasi perempuan dalam pernikahan itu adalah dia melakukan reformasi hukum perceraian. Jadi oleh Qasim Amin ini, kemudian perceraian itu diharuskan dilakukan dengan proses hukum yang jelas menurut Qasim Amin. Harus dilaksanakan di depan kodi nikah, ada 2 saksi, disertai surat tertulis. Dan selain itu juga dalam konteks perceraian, istri juga punya hak untuk menentukan perceraian, meminta perceraian, begitu. Menentukan perceraian, istri pun bisa, ada hak untuk itu. Nah, ini reformasi hukum perceraian yang dihadirkan oleh Qasim Amin. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan tentang emansipasi perempuan menurut Qasim Amin, salah satu perintis gagasan emansipasi perempuan dalam tradisi Islam. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.